يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada 4 perkara yang kita baca tadi. 1, perkara adat kebiasaan nafsu yang zahir. Yang kedua, perkara kebiasaan nafsu yang batin. Yang ketiga, perkara khususiat karamat yang zahir. Yang keempat, perkara atau khususiat atau karamat yang batin. Nah, 4 hal itu yang terkandung di dalam hikmah yang ke-124 ini. Al-awaidul hissiyah, bermula perkara adat nafsu yang zahir. Kebiasaan nafsu kita yang zahir. Kakasratil akli, seperti banyak makan. Nah, ini kebiasaan nafsu kita yang zahir nih, banyak makan. Wasyurbi, banyak minum. Wanaumi, banyak tidur. Nah, ini semua ini perkara nafsu yang zahir. Wa kasrati khultatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Nah, ini kan yang disukai oleh nafsu kita. Kebiasaan nafsu kita tuh suka bergaul dengan banyak manusia. Wal kalami, banyak bicara, banyak pandir. Wal mukhasamati, suka banyak berdebat, bahwa aja kita hal-hal yang kada perlu diperdebatkan. Nah, itu kebiasaan nafsu yang zahir. Wal aitab, banyak mencela. Ada melihat hal-hal yang tidak sesuai, dicela. Ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak, dicela. Nah, ini adat nafsu kita, kebiasaan nafsu kita yang zahir. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Nah, itu disebut kebiasaan nafsu kita yang zahir. Wal karamatul hissiyah, sedangkan karamat yang zahir atau keistimewaan yang zahir, qatayyil makan waz zaman, seperti dilipat tempat dan masa. Ada orang yang saat ini di sini, 2 menit kemudian dia di Banjarmasin, 2 menit kemudian dia sudah ada di Jakarta, 2 menit lagi ada di Saudi, di Mekah. Nah, ini orang diberi Allah kemampuan karamah melipat tempat. Nah, itu karamat yang zahir. Wazzaman, melipat masa. Kalau kita biasa berzikir atau baca Quran setengah jam 1 juz. Nah, orang ini 1 jam 2 hatam Quran. Ini banyak karamat wali, antara maghrib isya mereka sudah hatam 3 Al-Quran. Nah, ini orang diberi keistimewaan, diberi karamah yang zahir. Wa ijabatid du'a, doa dikabulkan. Kalau berdoa kabul, kalau berdoa kepada Allah terjadi. Nah, ini karamat zahir. Wal masyi 'alal ma' wal hawa, berjalan di air, berjalan di udara. Nah, ini karamat
yang zahir. Wa qabulin nas, diterima oleh manusia. Wa qalbil hijarati zahaban aw fiddah, dia bisa membalik batu jadi emas, batu jadi perak, kertas jadi duit. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Nah, ini namanya adalah keistimewaan atau kelebihan yang zahir. Nah, lalu paman arada ayyuftaha lahu babul karamatil hissiyah fa'alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah. Barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu karamat yang zahir tadi, dia hendak dibukakan pintu karamat yang zahir, dia hendak diberi Allah, dia hendak minta kepada Allah karamat yang zahir. Fa'alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah, maka hendaknya dia terlebih dahulu keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Nah, itu maksudnya. Bagaimana caranya kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu? Wadzalik, yang demikian, bitabdili kasratil akli wa syurbi wan naum bitakliliha, menggantikan banyak makan, banyak tidur, banyak minum, diganti dengan disedikiti. Nah, dikurangi. Suka bergaul, diganti. Wan naumi bisahar, suka tidur, ganti dengan jaga di malam hari beribadah kepada Allah. Wa kasrati khulutatin nas bil uzlati wal khalwah, kebiasaan suka bergaul dengan manusia diganti dengan khalwat atau uzlah. Ganti. Wa kasratil kalam, kebiasaan banyak bicara, ganti bisamti dengan diam. Wa kasratil mukhasamah wal itab, kebiasaan nafsu banyak bertengkar, banyak berdebat, banyak bahwa, banyak mencaci maki, mencela, ganti dengan meninggalkan keduanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya, kalau kita ingin diberi Allah kelebihan, umpamanya ingin diberi Allah, kita ingin diberi Allah doa yang mustajab. Nah, kalau kita hendak doa kita dikabulkan oleh Allah, nah keluarlah kita dulu dari kebiasaan nafsu kita yang zahir. Kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur, kurangi bergaul. Nah, dengan demikian kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu, kita ada harapan diberi Allah keistimewaan yang zahir pula. Keistimewaan zahir seperti kabulnya doa. Siapa tahu kertas bisa jadi duit, gini dibaliknya. Batu jadi emas, batu jadi perak. Itu keistimewaan yang zahir. Nah, ini diberikan Allah kepada orang yang mampu mengeluarkan dirinya dari kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.